Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Nada. Saya dari jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini saya akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul Teknik Mengakhiri Konseling. Sebelumnya, bimbingan konseling itu adalah upaya pemberian bantuan kepada seorang klien dengan menciptakan lingkungan perkembangan yang sangat kondusif dan dilakukan secara sistematis yang berkesinambungan agar klien tersebut dapat memahami dirinya. Dalam proses konseling ini, yang tidak boleh ditinggalkan dan diabaikan oleh seorang konselor itu adalah menjalin hubungan dengan klien, pengembangan instrumen, penggunaan teknik-teknik konseling, dan mengakhiri konseling. Dikatakan bahwa membina hubungan dalam proses konseling sangatlah penting sebagai langkah awal. Namun, dalam kenyataan ini, proses konseling itu tidak semulus yang diharapkan, sesuai dengan yang diharapkan oleh konselor dan konseli. Dalam contoh kasus proses konseling yang kurang berhasil, itu perlu diadakan rencana tindak lanjut dan mencapai harapan yang berikutnya. Baiklah, di sini kita masuk inti pembahasannya. Jadi, teknik mengakhiri konseling menurut Supriyo dan Mulawarman itu mereka menyebutkan bahwasannya termination atau pengakhiran ialah keterampilan atau teknik yang digunakan konselor untuk mengakhiri komunikasi konseling, baik mengakhiri untuk dilanjutkan pada pertemuan berikutnya maupun mengakhiri karena komunikasi konseling itu tidak betul-betul berakhir. Pada tahapan ini itu sebenarnya konselor bersama konseli itu menetapkan kesimpulan atas apa yang telah dihasilkan dalam proses konseling tersebut. Bila perlu, refleksikan kembali bagaimana perasaan konseling tersebut setelah proses konseling dilakukan, dan bagaimana pula pendapat konseling mengenai konselor suasana yang ada di dalam konseling tersebut. Hal ini penting karena dengan demikian akan menjadi koreksi tersendiri bagi konselor dalam pelaksanaan konseling berikutnya. Jadi, dapat ditarik kesimpulan dari pengertian di atas tadi, bahwasannya teknik mengakhiri atau termination dalam kegiatan konseling adalah keterampilan yang digunakan oleh konseli atau konselor untuk menghentikan proses konseling dikarenakan adanya kesepakatan yang telah disetujui sebelum kegiatan konseling ataupun karena klien dirasa sudah mampu melakukan apa yang telah bersama saat proses konseling. Pembahasan selanjutnya itu adalah tentang penilaian.
Jadi penilaian ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ada penilaian segera, penilaian jangka pendek, dan penilaian jangka panjang. Jadi penilaian segera atau LAISEK itu penilaian pada akhir layanan konseling perorangan. Fokus penilaian segera ini diarahkan kepada diperolehnya informasi dan pemahaman baru atau understanding, dicapainya keringanan beban perasaan atau comfort, dan direncanakan kegiatan pasca konseling. Lalu yang kedua adalah penilaian jangka pendek atau LAIJAPEN. LAIJAPEN ini adalah penilaian dalam waktu tertentu atau 1 minggu sampai dengan 1 bulan. Nah, jadi setelah layanan konseling perorangan diselenggarakan untuk mengetahui dampak layanan terhadap klien. Sedangkan penilaian jangka panjang atau LAIJAPAN yaitu penilaian dalam waktu tertentu atau 1 bulan sampai dengan 1 semester. Setelah 1 layanan konseling perorangan diselenggarakan untuk mengetahui lebih lanjut dampak layanan dan atau kegiatan pendukung konseling terhadap peserta didik. Berdasarkan teori yang dikemukakan, tahap inti mengakhiri dan menilai konseling meliputi penyimpulan, penilaian segera, penilaian jangka pendek, dan penilaian jangka panjang. Dan ini merupakan teknik-teknik umum dalam konseling. Selanjutnya pembahasan selanjutnya yaitu teknik kontrak perilaku. Kontrak perilaku ini ada beberapa pendapat yang memberikan pengertian tentang teknik kontrak perilaku ini, yaitu diantaranya menurut Latipun, kontrak perilaku adalah persetujuan antara 2 orang atau lebih konselor dan konseli untuk mengubah perilaku tertentu pada konseli. Jadi konselor itu dapat berperilaku yang realistik dan dapat diterima oleh kedua belah pihak. Dan setelah itu dimunculkan sesuai dengan kesepakatan ganjaran yang diberikan kepada konselor. Dalam terapi ganjaran ini sangat positif terhadap perilaku yang dibentuk lebih dipentingkan daripada pemberian hukuman jika kontrak perilaku itu tidak berhasil. Kemudian menurut Komalasari, pembentukan kontrak adalah menurut Komalasari, pembuatan kontrak adalah mengatur kondisi sehingga konseli menampilkan tingkah laku yang diinginkan berdasarkan kontrak antara konseli dan konselor. Dan yang terakhir itu menurut Lutfi Fauzan. Ia berpendapat bahwasannya kontrak perilaku atau behavior kontrak merupakan perjanjian 2 atau lebih untuk berperilaku dengan cara tertentu dan untuk menerima hadiah dari perilaku itu. Jadi berdasarkan pengertian dari pendapat-pendapat yang saya sebutkan tadi, dapat disimpulkan bahwasannya kontrak perilaku itu merupakan kesempatan tertulis antara kedua belah pihak, yang dimana konselor atau konseli tersebut atau lebih untuk mengubah tingkah laku tertentu dari diri konseli dengan memberikan pelajaran atas perubahan pada perilaku tersebut. Lalu manfaat apa saja dalam teknik perilaku ini? Manfaatnya itu yang pertama ada
membantu individu untuk meningkatkan perilaku yang adaptif dan menekankan perilaku yang maladaptif. Lalu, membantu individu meningkatkan kedisiplinan dalam berperilaku. Lalu, memberikan pengetahuan kepada individu tentang perubahan perilaku dirinya sendiri. Yang terakhir itu meningkatkan kepercayaan diri terhadap diri individu tersebut. Jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam merumuskan sebuah kontrak perilaku antara konseli dan klien. Yang pertama itu nyatakan kontrak dalam kalimat yang positif. Yang kedua, atur tugas dari kriteria yang mungkin dapat dicapai. Yang ketiga itu berikan informasi secepat mungkin, dan yang terakhir itu gunakan serial kontak. Lalu kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang penguatan dan peneguhan hasrat. Jadi peneguhan hasrat ini merupakan suatu teknik yang dapat membuat klien mempunyai keinginan, keyakinan, dan prinsip-prinsip yang lebih kuat lagi agar klien tersebut itu mau melakukan perubahan positif pada dirinya sendiri. Dan jadi tujuan dari peneguhan hasrat ini yaitu adalah yang pertama itu untuk menetapkan apa yang menjadi pilihan klien tersebut yang sudah disepakati oleh konselor dalam memecahkan masalahnya. Lalu memberikan perhatian penuh kepada konseli agar klien itu mau bekerja keras mencapai tujuan yang telah dia capai, dan agar klien itu juga benar-benar mau mengerjakan keputusan tersebut yang telah ditetapkan oleh konselor dalam memecahkan masalahnya sendiri. Adapun langkah-langkah yang harus ditempuh oleh seorang konselor dalam memberikan peneguhan hasrat ini dalam proses konseling, yaitu konselor itu harus memberikan perhatian kepada seorang kliennya. Terus konselor juga harus mengatakan bahwa ia memberi dukungan penuh terhadap apa yang sudah menjadi keputusan konselingnya. Lalu konselor memberikan dukungan dengan kata-kata dalam meneguhkan hasrat, baik dengan cara yang bagus, baik, tepat, atau benar-benar bahwa Anda dapat. Lalu diharapkan klien tersebut itu dapat membuat rencana yang akan dilakukannya. Dan yang terakhir itu konselor itu harus meyakinkan sama kliennya bahwasannya klien tersebut itu sanggup untuk melakukan atau mengambil keputusan itu sendiri gitu. Lanjut untuk pembahasan yang selanjutnya, ada tindak lanjut konseling. Jadi tindak lanjut atas laporan dalam pelaksanaan program dan pelaksanaan bimbingan dan konseling ini akan menjadi alat yang sangat penting dalam tindak lanjut untuk mendukung program sejalan dengan yang direncanakan.
mendukung setiap peserta didik atau klien yang dilayani, mendukung digunakannya materi yang tepat, mendokumentasi proses, persepsi, dan hasil program secara rinci, lalu mendokumentasi secara jangka pendek, menengah, dan jangka panjang, atau analisis keefektifan program yang digunakan untuk mengambil keputusan apakah program itu dilanjutkan, direvisi, atau dihentikan, meningkat program, serta digunakan untuk mendukung perubahan dalam sistem pada diri konseling atau sekolah. Menurut Munro, tindak lanjut ini dapat dilakukan dalam bentuk satu atau serangkaian pertemuan singkat. Dalam pertemuan ini para peserta itu dapat bertukar pengalaman gitu tentang dalam menggunakan pengalaman dalam keterampilan yang dipelajari, meminta dorongan dan pengarahan lebih lanjut, atau meminta bantuan dalam meningkatkan keterampilan yang telah diperoleh atau dipelajari sebelumnya. Bentuk lain dari tindak lanjut adalah para peserta itu harus saling mengemukakan pengamalan kepada teman sejawat, atau jika mereka telah benar-benar pengalaman dan benar-benar merasa mampu mengajar sejawat itu yang lain tentang keterampilan yang dimaksud. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang mengakhiri hubungan konseling. Jadi kegiatan konseling ini pada dasarnya itu adalah suatu seni bagi seorang konselor. Namun itu sebenarnya harus penting diperhatikan bahwa hendaknya klien pada saat meninggalkan pertemuan konseling memiliki kesan yang sangat positif gitu bagi konselingnya. Bagi kesan yang positif itu maksudnya adalah seorang konselor itu harus memberikan kesan yang positif dalam proses konselingnya gitu. Jadi untuk itu ada baiknya apabila konselor melakukan hal-hal sebagai berikut pada saat mengakhiri konseling. Jadi yang pertama itu konselor menegaskan peranan penting klien untuk berusaha maksimal mungkin melaksanakan kegiatan yang telah disimpulkan konselor di bagian akhir konseling. Jadi konselor itu dapat berkata bahwa keberhasilan klien keluar dari masalah yang dialaminya tergantung dari usaha klien yang menjalankan keputusan yang hasil konselingnya itu secara baik. Lalu konselor dapat memberikan dorongan dan semangat kepada klien dan juga menempatkan harapan konselor terhadap klien. Misalnya ini konselor mengatakan kepada klien bahwasannya bahwa keberhasilan dan kebahagiaan yang telah diraih oleh klien adalah juga keberhasilan dan kebahagiaan yang konselor juga mau gitu. Dalam arti konselor merasa berhasil telah membantu kliennya
dalam proses konseling yang telah dijalani oleh konselor. Jadi apabila proses konseling itu berhasil dan konselinya juga bahagia, maka konselor itu juga akan merasakan dan ikut merasakan kebahagiaan yang didapatkan oleh konselinya. Lalu konselor mendoakan agar apa yang dilakukan klien dapat berjalan dengan baik dan mendapatkan hasil yang diinginkan. Misalnya konselor itu mengatakan, saya mendoakan semoga Anda dapat menjalankan rencana-rencana kegiatan yang sudah kita putuskan dalam konseling tadi gitu. Dan Tuhan memberikan kemudahan kepada Anda dan tidak banyak menemukan kendala serta Anda dapat keluar dari situasi masalah yang sedang Anda alami pada saat sekarang ini. Lalu konselor itu membuka kesempatan kepada kliennya untuk memperoleh layanan konseling berikutnya apabila di kemudian hari si kliennya ini membutuhkan konselornya tadi. Dalam hal ini itu konselor itu dapat mengatakan bahwa apabila suatu saat nanti Anda membutuhkan saya untuk konseling lagi, Anda dapat menemui saya di tempat ini, dan tentunya pada hari-hari sebelumnya dengan janji yang kita sepakati. Karena Anda dapat mendaftar atau menghubungi saya melalui SMS pada nomor HP saya. Dan itu dilakukan sambil konselor memberikan kartu nama kepada klien tersebut, seperti itu. Lalu konselor mengakhiri konseling dengan cara menyampaikan seperti ini. Wah, selamat ya, sambil mengulurkan tangan seperti itu untuk menyalami kliennya. Bagi klien yang berjenis sama dengan konselor tersebut, misalnya kan konselor perempuan dan kliennya perempuan, seperti itu. Konselor juga dapat memberikan sentuhan fisik seperti menepuk dengan lembut punggung klien sambil mengantar klien ke ruangan konseling. Pada tahap konseling ini ditandai dengan beberapa hal seperti menurunnya kecemasan klien. Hal ini itu dapat diketahui setelah konselor menanyakan keadaan kecemasan klien. Lalu adanya perubahan tingkah laku klien yang lebih positif, yang sehat dan dinamik. Lalu terjadinya perubahan sikap yang positif, yaitu mengoreksi diri sendiri dan meniadakan sikap yang suka menyalahkan dunia luar seperti orang tua, guru, teman, atau yang lain sebagainya, dan keadaan itu tidak dapat menguntungkan. Jadi tujuan tahap akhir dari proses konseling ini adalah untuk memutuskan perubahan sikap dan perilaku yang memadai klien dapat melakukan keputusan tersebut karena sejak awal sudah menciptakan proses alternatif dan mendiskusikannya dengan konselor. Lalu dia putuskan alternatif mana yang terbaik. Lalu terjadinya transfer of learning pada diri klien. Klien belajar dari proses konseling mengenai perilaku dan hal-hal
yang membuatnya terbuka untuk mengubah perilakunya di luar proses konseling, yang artinya klien itu mengambil makna dari hubungan konseling untuk kebutuhan dari suatu perubahan, lalu melaksanakan perubahan perilaku. Jadi pada tahap akhir konseling ini, klien sadar akan perilakunya. Ia datang meminta bantuan kepada konselor adalah atas kesadaran apa perlunya perubahan pada dirinya. Lalu mengakhiri hubungan konseling. Mengakhiri konseling ini itu harus tahu persetujuan dari klien sebelum ditutup. Ada beberapa tugas klien, yaitu yang pertama membuat kesimpulan mengenai hasil proses konseling yang telah dijalankannya. Yang kedua, mengevaluasi jalannya proses konseling tersebut. Ketiga, membuat perjanjian untuk pertemuan berikutnya. Mengenai evaluasi dari beberapa hal, pertama, klien menilai rencana perilaku yang akan dibuatnya. Kedua, klien menilai perubahan perilaku itu yang telah terjadi pada dirinya. Ketiga, klien menilai proses dan tujuan konseling. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jadi bisa ditarik kesimpulan dari penjelasan saya tadi bahwasanya pengakhiran atau termination ini adalah kegiatan konseling, yaitu keterampilan yang digunakan oleh seorang konselor untuk menghentikan proses konseling dikarenakan adanya kesepakatan yang telah disetujui sebelum kegiatan konseling ini, ataupun klien itu sudah merasa dia sudah mampu untuk melakukan apa yang telah disepakati bersama dalam proses konseling berlangsung. Penilaian proses menyangkut dengan bagaimana dilakukan penilaian proses konseling yang dijalani bersama klien. Apakah dapat mencapai sasaran yang diinginkan atau masih belum juga gitu. Sebelumnya, indikator keberhasilan proses konseling dapat dilihat dari gejala-gejala yang ditampilkan klien dapat menjadi instrumen untuk menentukan keberhasilan dalam konseling. Kontrak perilaku itu juga merupakan kesepakatan tertulis antara dua pihak, konselor dengan konseli, atau lebih, untuk mengubah tingkah laku tertentu pada diri konseli dengan memberikan pelajaran atas perubahan perilaku tersebut. Dalam pengaplikasiannya, peneliti memantapkan kontrak perilaku, yaitu adanya batasan-batasan yang cermat tentang masalah konseli, situasi di mana masalah itu muncul, dan kesediaan konseli untuk melakukan suatu prosedur. Bentuk lain dari tindak lanjut ini adalah para peserta saling mengemukakan pengalaman kepada teman sejawat, atau jika mereka benar-benar berpengalaman dan benar-benar merasa mampu mengajar sejawat yang lain tentang keterampilan yang dimaksud. Mungkin itu penjelasan saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf.
Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.